Gue mau cerita. Jadi kejadian itu sekitar waktu gue kuliah di tingkat pertama. Persisnya semester berapa gue lupa. Pada waktu itu gue kebetulan ngekos di salah satu kosan yang termasuk kosan paling lama di sekitar situ. Tapi selama ini gue belum pernah ngalamin sendiri yang aneh-aneh sih. Walaupun gue ada beberapa kali diceritain kakak kosan kejadian-kejadian yang cukup ngeri gitulah di kosan itu. Jadi waktu itu udah malam sekitar habis isya. Gue habis sholat isya ngaji kayak biasanya aja. Tapi gak tau kenapa kebetulan malam itu gue udah ngantuk banget. Dan kebetulan lagi malam itu gue kedapatan ngaji surat Al-Jin kan. Awalnya gue mau udahin gitu loh ngajinya. Tapi gue mikir lanjutin aja lah ya, gak banyak ini, cuma 28 ayat ini kan. Akhirnya gue lanjutin ngajinya sambil nyender ke tempat tidur gitu. Tapi gak tau kenapa tuh gue tuh makin ngantuk. Jadinya pas ngaji gue kayak sempat beberapa kali ketiduran gitu, kayak sakler gitu lah. Akhirnya karena udah gak tahan banget ngantuknya, gue mutusin buat udahin ngajinya. Dan itu baru sekitar setengahan surat kalau gak salah. Terus pas gue seletingin Quran kan, tiba-tiba pintu lemari gue kebuka kenceng banget, kayak dua-dua pintunya, kayak pintu didobrak gitu. Spontan gue kaget dong. Astagfirullah, gue bilang kan. Masalahnya tuh masalahnya tuh lemari kosan gue tuh gede dan dari kayu jati gitu. Kalau teman-teman yang pernah kosan gue mungkin kebayang gambaran lemari gue kayak gimana. Jadi kayak kokoh sama rapat banget gitu loh kalau pintunya ketutup. Dan gak ada angin juga yang ke arah situ. Orang pintu kamar gue ketutup kan. Gue yang tadinya ngantuk otomatis langsung melek dong. Dan langsung gak enak gitu lah pokoknya orangnya. Karena gue udah terlanjur parno di kamar, tapi gue gak berani keluar. Akhirnya gue teriak-teriak lah ya, manggilin nama teman kosan di kamar sebelah kan. Gue teriak-teriak, Dijah, ayu denger nggak? Gitu kan. Kagak nyaut kan tuh bocah berdua. Gue akhirnya chat mereka berdua, terus tapi kagak dibalas-balas juga. Dan gue baru inget banget kalau mereka berdua tuh lagi balik ke Tangerang. Gue langsung kayak bodo amat, gue taruh lagi Quran gue, pintu lemari gue biarin kebuka gitu. Gue langsung loncat ke tempat tidur, gue madep ke dinding, gue usaha buat tidur. Sebenarnya alhamdulillah gue tuh tipe yang nggak bisa lihat yang kayak gitu sih, tapi tetap aja tuh malam auranya tuh nggak enak banget malam itu. Terus beberapa hari kemudian gue ceritakan ke om gue pas dia telepon. Terus dia akhirnya juga bilang, kok bisa mirip ya kejadiannya? Gue bilang kan, emang kenapa om? Kata om gue, om juga beberapa bulan yang lalu ngalami kejadian yang mirip gitu. Tapi setelah gue dengar cerita doi, menurut gue kayaknya dialamin om gue lebih nyeremin deh dari kejadian gue. Jadi om gue cerita waktu itu dia juga ngaji kan malam, surat Al-Jin juga. Nah tapi gak om gue selesain, bukan karena dia ngantuk, tapi emang pengen udahan aja. Terus abis itu dia mau tidur kan, nah madep ke dinding juga kayak gue. Cuman bedanya pas dia merem tuh dinding bunyi kayak diketok-ketok gitu loh. Bangun dong om gue akhirnya. Pas doi bangun terus duduk, kaget dong dia. Tiba-tiba ada kayak seonggok makhluk hitam gitu duduk madep ke dia gitu. Loncatlah om gue dari kasur kan, ambil HP, terus coba nelpon bokap gue karena rumah kita sebelahan. Tapi nggak diangkat-angkat sama bokap gue. Mungkin bokap gue udah tidur kan karena udah malam. Pas mau keluar pintu kamar, om gue dicegat dong sama tuh makhluk di depan pintu kamar dia. Terus dia terobos aja lah tuh itu makhluk. Dia lari ke pintu luar rumah. Tapi lagi-lagi dicegat sama tuh makhluk. Om gue akhirnya kayak frustasi gitu dong, aduh salah. Akhirnya dia duduk sambil mikir kan, kayak apa salah gue. Terus dia mikir, apa gara-gara gue kagak kelar ngaji tadi ya, dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya dia balik ke kamar kan, lanjutin ngajinya yang tadi surat Al-Jin tadi itu. Nah horornya tuh selama nyelesain tuh surat, om gue itu ditungguin tuh sama tuh makhluk sampai kelar surat itu baru tuh makhluk hilang. Gila gak sih? Gue yang gak sampai kayak gitu aja tuh masih ingat gitu rasanya sampai sekarang, yang kaget kenceng banget tuh. Masalahnya kebukanya bukan kayak nyet gitu, enggak blak gitu, dua pintunya kayak didobrak gitu. Gimana sih, pokoknya gitulah. Nah om gue itu adek nyokap gue kan yang tengah.
mereka kakak beradik itu bertiga, yang kandung tuh kebetulan tiga-tiganya indigo. Tapi sih gue bersyukur banget nggak nurun ke gue yang kayak gitu-gitunya, jadi hidup gue bisa lebih aman lah. Jujur sampai sekarang gue masih nggak tahu apakah kejadian yang gue sama om gue alamin itu ada hubungannya sama surat yang kita baca itu atau enggak. Jadi sekarang kalau kebetulan pas gue ngaji udah muter terus kedapatan surat itu lagi, gue udah nggak berani lagi baca malam. Jadi biasanya gue baca nunggu siang. Dan please banget kalau ada yang bisa kasih penjelasan boleh di share ke gue. Makasih, itu aja yang bisa gue share hari ini. Bye.